Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Adapun pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 8. Sebelum membaca dan merenungkan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita dari LAI dengan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema malam hari ini, pelayan yang rendah hati. Injil Markus ingin menunjukkan seorang tokoh yang luar biasa sebelum tokoh yang utama, yaitu adalah Yohanes. Yohanes dikenal sebagai seorang nabi, dan juga dia seorang yang luar biasa diberkati Tuhan, karena di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa akan ada orang yang akan membersihkan jalan bagi seorang Mesias. Orang pada saat itu tidak tahu siapa Mesias itu, tapi mereka tahunya Yohanes Pembaptis itulah. Karena Yohanes selalu berseru untuk semua orang datang untuk bertobat dan akan dibaptis dan akan diampuni dosanya oleh Allah Sang Pencipta. Dalam kehebatan yang luar biasa itu, Bapak Ibu Saudara, Yohanes justru tidak menggunakan kesempatan itu. Bahkan dikatakan di sini bahwa sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Lebih berkuasa daripadaku. Dan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kerendahan hati seorang yang luar biasa. Yohanes juga adalah seorang yang punya bapak yang luar biasa, yaitu Zakaria, orang yang saleh pada saat itu, dan juga ibu Elizabeth. Di masa tua mereka dikaruniai anak, dan itulah anak yang disebut Yohanes Pembaptis. Ada suatu kerendahan hati yang luar biasa. Yang kedua, dikatakan aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada masa Advent yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan juga akan memasuki dalam perayaan Natal. Marilah kita senantiasa siap sedia dan berjaga-jaga di dalam segala apapun. Karena Sang Mesias, Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kedua kali. Siapa yang tahu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak manusia pun tidak tahu. Hanya Allah Bapa yang di surga yang mengetahui. Biarlah di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita terus punya harapan yang hebat dalam penantian Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tetap setia dan taat dalam pembacaan firman Tuhan, berdoa, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga kita boleh dikuatkan, dimampukan oleh Roh Kudus
untuk melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang berkuasa terhadap kehidupan kami, sehingga di masa Advent kedua ini kami boleh terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan senantiasa berjaga-jaga di dalam doa, persekutuan, dalam pembacaan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, siapkanlah kami juga untuk memasuki hari Natal dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Biarlah kami senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain dimanapun berada. Karena Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang hidup. Amin.